di mata Tuhan pada pagi ini. Mari saya mengajak kita datang kepada Dia dan menyatakan, Tuhan, inilah saya datang Tuhan. Come Lord, jamah hati saya, sentuh hati saya. Biarlah pada hari ini Tuhan, saya menemukan sentuhan daripada Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita menutup mata kita dan kita bertenang dan kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kasih daripada surga telah turun menjadi seperti kami. Oh, haleluya. Tetapi 100% Tuhan yang telah mati menebus dosa kami. Oh, haleluya. Kami datang Tuhan di mezbah takhta-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus, berlandaskan kekudusan Tuhan, karena kami telah ditebus, karena kami telah dibenarkan oleh karena Yesus Kristus di kayu salib. Maka kami datang Tuhan yang keberanian Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu yang terkasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengundang Roh Kudus pada pagi ini. Roh Kudus yang manis, haleluya. Come Lord, come in this place. And we welcome you Lord. And we welcome you Lord in our hearts today Lord. We welcome you Lord. You are God and you're living and powerful Lord. Oh, we thank you Lord Jesus. This is the true Christmas Lord. Inilah makna Natal Tuhan. Engkau Tuhan mengasihi kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Lord for loving us Lord, dying as us Lord. But on the third day you rose again, defeating death and hell Lord. And you are seated on the right hand of God the Father today Lord. This morning Lord, you are seated. And we thank you Lord Jesus for who you are Lord. Thank you for loving us so much Lord. This is us Lord. We come Lord Jesus into your throne of grace Lord. Seadanya kami Tuhan menyatakan kami memerlukan Engkau Yesus. Kami memerlukan Engkau pada pagi ini. Haleluya. Roh Kudus yang manis, come in this place. We welcome you. We are here to worship you Lord. We are here to praise your name of God. Oh, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Holy, holy are you Lord. Behold us filled with your glory Lord. Oh, holy, holy are you God. Our God, our Lord. Hallelujah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Oh, haleluya. Holy Spirit God, we welcome you Lord. Roh Kudus yang manis, jamah hati kami Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami menemukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan dengan penuh kesyukuran Tuhan Yesus. Sebagaimana firman-Mu menyatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian dan nyanyian syukur. Sebab Tuhan kita baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin saudara. Siapa yang setuju kata lambaikan tangan. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, come on. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. One more time. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia lahir untuk kita saudara-saudari, yang mati bagi kita, dan dia bangkit mengalahkan dosa dan maut, dan dia bertata di surga. Amin. Haleluya. Mari semuanya lambaikan tangannya. Haleluya. Tepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit. Dia bangkit.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengikuti Engkau Tuhan adalah satu kesukaan bagi kami Tuhan. Mengikuti Engkau Tuhan adalah satu kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Sesungguhnya kami tidak bisa hidup Tuhan di luar Engkau. Dan kami memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, itu yang menebus kami, menjadikan kami milik Tuhan, dan kami bukan milik Tuhan. Haleluya. Dan kami mau hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hatimu menyembah Aku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Oke, puji Tuhan, saya mengucapkan syukur ramai kita yang dapat hadir pada pagi hari ini. Dan saya percaya ini bukan kebetulan kita ada di sini, karena Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, kita ada hati untuk datang dengan Tuhan. Oke, jadi saya sangat mengalukan apa yang kita boleh datang. Dan sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, saya mau menyerahkan masa ini di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang akan bersama kita, yang akan membimbing kita dalam apa yang Tuhan mau kenal, sampaikan untuk kita. Kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Kau yang Kau membawa kami, Roh Tuhan, Kau yang menggerakkan hati kami untuk datang pagi hari ini Tuhan, untuk datang menyembah Engkau. Dan kami bersyukur atas penyembahan kami pagi ini Tuhan. Itulah istihar kami Tuhan, kebesaran-Mu dan siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini juga kami mau dapat datang untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengenal Engkau secara pribadi dan secara gereja juga. Dan Tuhan, Engkau menolong hamba untuk menyampaikan firman ini, pengatuan ini, dan Tuhan Engkau akan membimbing. Dan hati kami terbuka untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Slide ready. Puji Tuhan, saya sangat senang dan untuk datang sama kita belajar daripada firman Tuhan yang sangat besar ini dan sangat dalam. Karena tajuk saya yang saya mau sampaikan adalah nama ataupun panggilan Tuhan. Dan ini bukan terlalu panjang sebenarnya, jadi saya akan bagi kepada dua. Jadi sebenarnya dalam apa yang mau saya sampaikan, kita mau kenal siapa Allah, siapa Allah, dan sejarah nama Dia, sejarah nama Tuhan, dan nama Tuhan dan panggilan Dia, dan apa aplikasi. Dan karena dia terlalu panjang, saya bagi kepada dua. Jadi kita akan untuk pagi ini ada satu saja, yaitu kita mau kenal siapa Allah. Allah ya, ataupun siapa Elohim yang kita mau yang kita datang dan kita sembah ini. Dan siapa dia? Okay. Siapa? Kita orang kata siapa Allah kamu? Okay. Siapa? Allah yang kita sembah ini. Okay. Jadi ini yang kita mau kenal. Sebelum itu, sebelum saya pergi, kita ini dibesarkan. Kalau kita belajar daripada pola pikiran kita adalah orang Yunani, adalah dari segi Yunani. Tapi pagi hari ini dan seluruhnya dalam Alkitab, cara mengenal Tuhan itu adalah melalui pemikiran yang lain, yaitu pemikiran orang Yahudi. Okay? Dan ada berbeza antara dua pola pemikiran ini. Orang kalau Yunani ini sangat ada logik, filosofi, dan dia akan apa yang dia lihat itu dia akan coba cari logik untuk dia. Tapi dalam pemikiran orang Hebrew ataupun orang Israel lain. Jadi itu sebenarnya dia terang apa yang dari cara pola pemikiran mereka itu yang apa yang itu apa yang terbuka, apa yang diterang, apa yang nampak, itu yang cara dia. Jadi itulah sebabnya jadi cara saya mau sampai ini adalah menggunakan apa yang ada dalam firman Tuhan. Apa yang kita biar dia yang menerang. Kita tidak pikir seperti
Kalau kita cakap dengan Allah, orang Yunani kata is omnipresent, omnipotent. Tidak berapa menyentuh. No? It's a logic, it's a so like that. Tapi sebenarnya Allah tu untuk mengenal ialah kita biar apa dalam apa yang nama itu, dalam apa yang ditunjuk itu, biar dia mengerti, biar dia menerang kepada kita. Dalam arti perkataan itu saja sudah ada artinya. Jadi itu cara sebenarnya saya mau kita melihat pagi hari ini untuk mengenal Allah. Dan kita tahu Allah kita itu adalah roh. Jadi dia memang roh. Jadi siapa yang menyembah dia mesti menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi bila Allah kita memang dia dalam roh, dia di surga, dan tapi dia juga telah datang kepada dunia ini menjadi manusia, mengenal kita melalui Yesus Kristus yang kita akan ingat selalu. Dia telah menjadi manusia. Dia telah menjadi manusia dan juga sekarang, tapi dia tidak ada tubuh fisikal, dia ada juga tubuh roh. Roh dia, tapi dia memiliki tubuh yang dalam roh dan penuh kemuliaan. Jadi itu yang dan kita tahu di dalam roh, dan memang ada juga penguasa, ada nama mereka. Iblis ada nama dia juga. Jadi siapa Allah, penguasa yang lain pun ada roh. Ada banyak ukama, ada banyak ada ukama yang banyak patung, dan semua itu ada nama juga. Jadi untuk mengenal pagi ini kita mau belajar. Dan siapa Elohim? Siapa Allah yang kita ini, yang kita kenal, yang kita belajar, yang kita percaya, dan kepada Dia kita akan jumpa. Tapi kita jumpa dalam alat roh. Dan kita akan panggil, dan satu hari kita akan jumpa. Dan itu rancangan Dia. Jadi dalam Ulangan, siapa Dia? Dalam Ibrani, Allah adalah Elohim. Bukan Tuhan. Elohim. Tuhan bukan Elohim. Nah, itulah sebabnya kita akan belajar bahagian kedua. Tapi Allah ini bila disebut Allah, dia dalam Ibrani dia Elohim. Dalam saya akan guna ini saja lah. Jadi dalam Ulangan bagian 6:4 ini saya akan begitu kita dia kata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Allah itu Esa. Jadi kita akan dan bahagian kedua kita akan lebih ini apa yang siapa itu Tuhan. Tapi bila dikata Elohim, Allah di sini, perkataan Allah itu adalah Elohim. It's a plural. Kata mazmur, kata itu perkataan itu adalah Allah itu adalah plural. It's a, when you say God there, it's a plural. So ini Elohim, tapi Tuhan itu Esa. Sebenarnya Tuhan itu satu. Esa itu satu. Tapi yang kita mau belajar pagi ini yaitu tentang Allah, yaitu our God. Bukan perkataan Tuhan itu, tapi perkataan Allah, yaitu perkataan Elohim itu. Dan ini adalah Elohim. Jadi dalam perkataan Elohim ini adalah bahwa dia, kita akan melihat bahwa bila dikata Elohim, dia adalah yang maha agung. He's a supreme, yang teragung, teragung, supreme. Lepas itu dia juga seorang hakim dan pencipta. He's a creator. So dalam Elohim ini, kita akan melihat dia dan maha agung. Bagaimana kalau maha agung supreme, karena dia adalah di atas segala-gala Allah-Allah lain, gods of gods. Kena ada Allah, ada penguasa, ada ada Allah lain. Dan kita itulah ya, sebab dia kata dia Elohim, jadi saya supreme.
yang teragung. Mengapa? Bagaimana dia adalah ada Allah-Allah lain. Oke? Kenapa kita bukti dia ada atas dia ada sidang ilahi. Ada divine council dalam Mazmur ini. Jadi itulah you have to think about is with Hebrew mind. Dalam JS Supreme, kenapa apa dia ada divine council? Dia adalah memerintah atas semua Allah-Allah lain. Kenapa dikata dalam Mazmur ini, Mazmur 82 ayat 1 nih, Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Bagaimana? Ada Allah dan dia adalah yang berkuasa, yang atas segala-galanya. Jadi memang dalam spiritual ada spiritual yang berkuasa, yang ini adalah cara Tuhan. Kenapa dia sebenarnya dia boleh jadi Arthurian, dia boleh jadi apa tuh, tapi dia ada membawa Allah yang ini untuk bersidang, untuk bersama dalam konsel dia, dalam jadi itulah sebabnya. Tapi atas semuanya dia adalah supreme. Okay. Dalam Mazmur 89 ayat 7 ini, 6 ini. Karena siapa di langit yang dapat dibandingkan dengan Tuhan? Siapa antara anak orang berkuasa dapat disamakan dengan Tuhan? Allah amat ditakuti dalam perhimpunan orang yang hidup suci dan amat dihormati oleh semua yang di sekelilingnya. So, semua ini di antara anak yang berkuasa ini adalah Allah. So that's why our Bibles, is translate from Greek guna Greek, menggunakan Latin nama Greek. Jadi banyak kalau dia daripada bahasa asal, bahasa ibu lebih terang. Okay. Jadi lebih terang. Jadi itulah yang kita akan melihat dalam hari kedua tentang mengapa ini. Tapi yang sini kita melihat bahwa dia Maha Agung dan kita ditunjuk dalam firman bahwa dia di atas segala Allah, dia yang berdoa, dia yang berkuasa, dia yang atas segala-galanya. Karena di sini siapa yang dapat dibanding antara anak orang yang berkuasa? Dalam English dalam ini Kasdim. Tapi ini anak orang berkuasa ini adalah Allah dan dihormati dan hidup orang yang suci ini pun perhimpunan bisa divine assembly, antara Allah. Jadi Allah kita, yaitu sebabnya Elohim ini adalah atas segala-galanya, atas segala Allah, atas segala dewa-dewa, yang jadi itu sebab dia Maha Agung. Dan juga Oke, dan seperti kata tadi ada Allah lain, ada Allah lain. Oke, dalam Mazmur seperti kita sudah baca juga dalam ini ayat 86 ayat 9, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Di para dia ada Allah lain dan dia di atas ini. Seperti kita sudah baca juga ayat Mazmur 95 ayat 3 ini. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dan puji Tuhan dan nyanyian pujian kita hari ini kita sangat membesarkan ini. Jadi ini this is
Ini Allah Roh Kristen. Ini Allah yang kita percaya. Oke, Dia adalah atas semua. Dia ada bila kata Elohim, Dia adalah yang Maha Agung. Kenapa? Dia adalah atas segala-galanya. Tidak ada yang bandingan. Allah yang kita sembah, kita ada di surga, yang mencipta semuanya ini yang kita datang, Dia adalah Allah atas semua. Oke, jadi juga Dia hakim. Dan itu pasti Dia hakim yang adil. Dan juga Dia akan menghakim. Ya, di alam fisika ini Dia berdaulat, karena Dia yang akan menghakim. Dia juga menghakimi apa yang terjadi. Oke. Dan juga di surga pun dalam roh Dia juga hakim. Oke. Dia menghakim karena Dia suci. Dia Allah yang sangat benar, kudus. Oke, jadi nanti tapi Dia ada hakim. Ini ya Allah kita. Bila kata Elohim, selain daripada Dia sebagai sebagai yang maha agung, yang teragung, Dia juga seorang yang Allah yang menghakimi. Oke, hakim. Karena kita baca dalam tadi. Saya baca dalam Mazmur 89 ayat 14 ini. Pembesaan dan keadilan adalah asas tatanan. Kasih dan kesetiaan berjalan di hadapan. Nah, kita sudah baca Allah berdiri berhimpun. Allah berdiri dalam perhimpunan perkasa. Dia menghakimi antara hakim surga. Di antara Allah tadi, hakim surga ini, dan perhimpunan perkasa. This is divine. Ini adalah Allah. Tapi Dia menghakimi. Jadi Dia menghakimi dunia dan juga surga. Jadi Allah Elohim kita ini Dia akan tahu, dan Dia adalah Allah yang benar, dan Dia tidak akan membiarkan apa itu terjadi. Jadi kita puji Tuhan, ini Allah yang kita sembah. Ini Allah yang kita miliki. Ini Allah yang kita datang. Bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, yang supreme, yang Maha Agung, dan juga yang hakim. Dan ketiga, saya baca juga dalam Wahyu, dan ini akan terjadi di akhir zaman, bahwa Dia akan menghakimi tentang penghakiman yang terakhir. The white judgment throne, tata besar yang berputih. Ini pengadilan di tata yang besar. Itu aku melihat sebuah tata yang besar warna putih, dan Dia yang bersemayam di atasnya. Bumi dan langit lenyap, menghilang dari hadiratnya, dan tiada lagi tempat bagi kedua-duanya. Aku melihat orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan takhta, dan kitab-kitab dibuka. Sebuah kitab lagi dibuka, yaitu kitab hidup. Orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan segala yang tersurat dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang mati yang di dalamnya maut, dan alam maut menyerah orang mati yang di dalam semuanya dihakimi menurut perbuatan masing-masing. So, ini Allah Elohim yang kita, bahwa Dia juga adalah hakim. Dan ketiga, seperti dalam itu, Dia adalah pencipta. Dan pencipta seperti ini, bukan saja apa yang terlihat terjadi, tapi dalam semuanya, termasuk mencipta. Seperti ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia mencipta. Dan Yesaya 40:26, layakkanlah pandangan ke langit dan lihatlah siapa yang mencipta benda-benda itu. Dialah yang mengeluarkan cakrawala angkasa menurut jumlahnya, dan menyebutkan nama kesemuanya, karena besar kepekasaannya dan hebat kuasanya, tidak ada satupun yang hilang. Dia mencipta apa yang baik diri kita, baik yang ada di bumi,
apa juga yang dia cakrawala, the universe. Apa yang itu adalah layangkan pada, lihat siapa yang mencipta. Udah gede. Jadi ini adalah Elohim kita. Ini adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Dalam pencipta bukan buat kami itu dia tertinggal, tapi juga, oke saya baca juga. Sesungguhnya dia yang membentuk gunung dan menciptakan angin dan membentuk, sesungguhnya dia yang membentuk gunung dan yang mencipta angin, yang memberitahukan kepada manusia isi pikirannya, yang membuat fajar menjadi gelap dan memijak tempat-tempat tinggi di bumi. Tuhan Allah alam semesta, itulah namanya. Oke, dia yang mencipta, yang terbentuk apa yang kita lihat di dunia ini dan juga di alam semesta. Dia juga bisa, bukan barat. Kalau dah dia cipta, dia akan menjadi rosak semuanya. Tapi juga dia membaharui. Dan ini adalah kuasa dia. Kuasa dia dalam pencipta, dalam apa yang dia cipta. Dan satu, dia membaharui. Oke, jadi atau renew. Engkau menyembunyikan dalam Mazmur 104 ini, ayat 29-30. Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka menanggung kesusahan. Engkau mengambil nafas mereka, lalu mereka mati dan kembali menjadi debu. Tapi ayat 30, engkau mengantar rohmu, lalu mereka dicipta dan engkau membaharui muka bumi. Puji Tuhan. Ini adalah Tuhan kita. Dan kita akan mengenal. Tapi dia ada kuasa untuk membaharui. Dia renew. Dia barang anak kalau mengikut hukum apa semua akan rusak akan jadi. Tapi ada, dia boleh renew. Dan kita puji Tuhan, ada persekitaran tentang angin dengan air. Ini itu sebabnya kita apa itu barang boleh hidup, barang boleh the earth can populated, boleh didiami berapa tahun, tapi boleh lagi menanggung. Ini adalah Allah Elohim. Dan juga dia, puji Tuhan, dia juga memperbaiki apa yang rusak. Dia boleh baiki, repair. Apa yang seperti ini dalam Yesaya 61 ayat 3 dan 4. Untuk memberi orang yang berkabung di Sion, ya, untuk mengenai mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak kegirangan sebagai ganti perkabungan, dan juga puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Mereka akan disebut pokok kebenaran yang ditanam Tuhan supaya dia dimulaikan. Ayat 4. Mereka akan membina semula tempat-tempat yang sudah lama rusak dan menegakkan kembali tempat-tempat yang dulunya sunyi. Mereka akan memperelokkan semula kota-kota yang rusak yang telah menjadi sunyi turun temurun. Puji Tuhan. Apa yang sudah death, mati, boleh hidup kembali. Apa yang sudah rusak, Tuhan boleh baiki. Dan inilah Allah kita. Dan this Elohim. Ini Allah. Bukan saja apa yang physical, tapi juga our soul. Dalam diri kita pun yang sudah rusak, dia boleh baik. Jadi ini Allah kita. Jadi ini sifat, ini apa yang dia lakukan. Dia boleh memperbaiki. Apa yang sudah rusak, pekecai, yang tak boleh diperbuat baru, tapi Tuhan boleh membuat baru. Dan dia adalah pencipta. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu apa yang rusak, dia boleh. Dan dia pakar segala-galanya. Karena kalau kita melihat, kalau sebenarnya yang rusak, dan kita akan pergi pada mereka yang pakar. Dan mereka yang pakar mempunyai alat dan alat yang cukup dan semuanya. Dan itu dan mereka tahu bagaimana memperbaiki. Dan Tuhan, dia yang pencipta, dia boleh memperbaiki.
kita boleh datang kepada Allah, Elohim yang kita miliki. Dan juga dia sebagai pencipta, dia juga boleh establish ataupun tetapkan. Okay? Dia boleh kalau dia tidak boleh tetap, no, the law, there is a law to govern all. Okay? Jadi kalau dia tidak menetapkan, semua akan berkecai dan tidak ada chaos semua. Tapi ada susunan, ada organization, things are ditetapkan. Okay? Dia sebut dia ada ini haknya, ini semua kena dalam Mazmur 148 ayat 5 dan 6. Biarlah mereka memuji nama Tuhan karena Dia telah memberikan perintah, lalu mereka cipta. Dia juga menampakkan mereka selama-lamanya. Dia membuat ketetapan yang tidak akan lenyap. Dia tempatkan, menampakkan, dan juga dia tetap. He's established. Yesaya 40:26. Layangkanlah pandang ke langit dan lihatlah siapa yang mencipta benda-benda itu. Saya telah baca ini. Dialah yang mengeluarkan serta angkasa menurut jumlahnya dan menyebut nama semuanya, kena kepekasaannya dan hebat kuasanya. Tidak ada satupun yang hebat. Things are not. Kenapa ada bulan, kenapa untuk planet kita, ada semua, ada tujuan dia. Okay? Dan ini tidak akan hilang bagi kalau kena Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang Allah yang mengestablishkan. Okay, itu pencipta. Dan juga He's a call. Dan juga dia adalah kekal. Jadi ini anak itu adalah sinar kegembiraan kemuliaan Allah dan gambaran semua kewujudannya. Dia memelihara segala-galanya dengan kekuasaan firman-Nya. Setelah dia menghapus dosa, menghapus dosa kita, dirinya sendiri dia duduk di sebelah kanan yang Maha Mulia, hamba kita di sini. Jesus, He memelihara sini. Sebenarnya He upholding by the power of His word. Dengan kuat kata dia dan soal ini dia memegang. Ini Elohim kita. Dia yang memelihara, dia kata. It is uphold. Okay. He look after it. He not uphold it. Seperti yang kalau dia tidak establish, dia semua akan ucap kacir dan semua tidak akan ada hidup. Tapi karena dia yang memegang, yang ada kuasa dalam perkataan firman dia, okay, dia boleh betul semuanya tidak tersusun dan apa jadi ia holding. Jadi kita percaya hidupan kita bagaimanapun keadaan dalam dunia, we know this is Elohim. Ini yang kita kenal. Ini Elohim yang kita kenal. Dia itu pencipta. Oke, itu dalam Kolose tentang dia, karena melalui dia yaitu Tuhan Yesus segala sesuatu diciptakan yang wujud di bumi dan di surga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertata maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan, segala-galanya telah dicipta melaluinya dan untuk dia. Dia terdahulu dari segalanya dan setiap yang wujud ada dalamnya. Ini Tuhan Yesus. Dia yang mencipta segalanya. Yang kelihatan, bukan semuanya boleh dilihat, baik di dalam roh, baik juga secara walaupun juga ada bandel yang terlalu kecil yang kita tidak boleh melihat, semua itu dia yang mencipta. Dan baik juga yang pemerintah, apa yang ada, ini adalah karena dia adalah pencipta. Yesaya 43 ayat 13 nih. Ya, sejak zaman dulu aku tetap dia, tidak ada yang dapat terlepas daripada tanganku. Apabila aku bertindak, siapakah yang dapat mengubah?
Dia hold all things. Dia memegang. Dia juga adalah yang kekal. So that is Allah, Elohim. So Elohim, bahwa dia adalah Maha Agung, Hakim Pencipta, dan dikenal juga dalam Yohani saya bagi pada tiga nama. Ya, dia dikenal sebagai satu Al-Elyon, yaitu Allah yang Maha Tinggi, dan Al-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Itu sebab kita menyanyi, memuji dia. Kita Allah yang Maha Kuasa. So Elohim ini dia adalah Al-Elyon dalam semuanya, yaitu Allah yang Maha Tinggi. Dan juga dia ada Al-Olam, Allah yang kekal, Allah yang abadi, eternity, yang semesta alam, semesta, is a king, God of the universe. Dan yang dulu kala, this means is the ancient days, God of the ancient days. So Tuhan mengenalkan dia sebagai Allah, mengenalkan dia sebagai Al-Alim, yang Maha Tinggi. Kita akan melihat Allah yang Maha Tinggi, the Most High. Seperti Kejadian ini. Kemudian Melkisedek, Raja Salem, yang merupakan seorang imam Allah yang Maha Tinggi, Al-Elyon, membawa roti dan anggur dan memohon agar Abraham diberkati. Katanya, diberkati Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pemilik bumi, pemilik langit dan bumi. That is Allah, ya, Allah yang Maha Tinggi. Dan juga Al-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Biar kita mengenali, we sing the song, kita nyanyikan, is God Almighty. Dalam ini banyak menunjukkan bahwa dia adalah yang Maha Kuasa. Ini sebagian saja daripada firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 7 ayat 1, ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah tanpa celah. I am the Al-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Firman Allah kepada Kejadian 35 ayat 11, firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah ramailah, sebuah bangsa, bahkan sekumpulan bangsa yang akan berasal daripadamu, dan daripada keturunanmu akan muncul raja-raja. Tuhan menampakkan diri sebagai Al-Shaddai. Allah menampakkan diri. Ini Allah dalam kita mengenal sebagai Maha Kuasa, Supreme, Hakim dan Pencipta, dan ini ditunjukkan juga dalam nama yang disebut dalam bahasa Ibrani, Al-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan oke, kalau itu pada something wrong with the computer. Tinggi ini ya. Benar. Oke, mungkin sementara. Tadi ada Al-Elyon, belum kita Maha Tinggi. Nah, kita akan pergi kepada Al-Elyon,
Al-Olam. Maaf. Oke. Bila dia kata Al-Elom, oke, mungkin kita ada ini ada sebuah technical. Al-Elom kita kenal tadi yaitu Allah yang kekal. Oke, the everlasting God. Dan juga Allah yang abadi, God of eternity, dan Allah alam semesta, the God of the universe. Dan Allah yang sejak dulu kala, the God of yesterday. Jadi ini yang kita bila dalam Allah kita, dalam ini bahwa dia adalah Al-Elom dan Allah yang kekal, everlasting. Kalau kamu saya baca saja untuk kamu dalam Kejadian 21, ini ada nama ini ada dalam firman Tuhan. Oke, bila dia kata yang kekal, Al-Elom yang kekal, yaitu dalam Kejadian 21 ayat 33, Abraham menanam sebatang pokok nama sarik, ini ya Kejadian 21 ayat 3, di Berseba dan mengadakan sembah kepada Tuhan Allah yang kekal, Al-Olam. Dan Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Elohim kita juga dia adalah Al-Olam. Mama dia adalah Allah yang kekal. Dia disebut Al-Olam ini dia adalah kekal, dan juga Allah yang abadi dalam God of eternity. Ini saya baca dalam Yesaya 57 ayat 15 untuk kita. Oke. Dan biasa ini ada nama Al-Ayon yang bahwa dia adalah abadi. Yang eternity. Dia tidak ada dia ada penghujung dia. Is eternity. God of eternity. Ini Al-Olam ini. Dalam Yesaya 57 ayat 15, sebab begini firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidup semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidup hati orang-orang yang dia adalah yang selamanya. Eternity, selamanya, yang means eternal, yang tinggal di tempat tinggi, yang bersemayam di tempat tinggi. Okay, so this is Him. He is an eternity God, God of eternity, God yang selamanya, Al-Olam. Dan kita juga dalam kita sebut tadi dia adalah God of eternity. Dan juga He is the King of God of the universe. Okay, Allah semesta alam. Ibrani 11 ayat 3, melalui iman kita mengerti bahwa semesta alam dibentuk dengan firman Allah. Nyatalah bahwa segala yang dilihat sekarang tidak dicipta dari benda yang dapat dilihat. Dan juga so He is a God, semesta alam. So the universe, He is over all. This is our God. He is the God of this universe. Apa yang the planet kita ini saja dalam solar system yang kita ada, matahari dan planetnya, kita banyak lagi. Berapa galaksi, berapa tidak billion atau triliun lagi. Lalu besar, dia juga adalah Allah. Ya, semuanya ini. Dan menunjukkan bahwa dia adalah God of ancient,
of days, of God of ages. The Ancient of Days juga. Saya akan ini ya, ataupun Allah yang sejak dahulu kala, God of Ancient Days. Dalam Daniel 7 ayat 9 bagian ke-9. Sampai aku melihat gambaran itu di tempat pula tata-tata latar bersemayamlah yang abadi. Oke, yang abadi tadi, yang eternity. Pakaiannya putih seperti salji dan rambutnya di kepalanya bersih seperti bulu domba. Arasnya merupakan api yang bernyala-nyala dengan roda-roda daripada yang berkobar. Yang abadi ini tadi is basically God of Ancient of Days. Yang dulu kala. He is the Alpha and Omega. Oke, so minta maaf tentang ini ya, dengan slide kita. Dan tapi Wahyu terakhir, dan Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan, ya Allah kami, hanya Engkaulah yang layak menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa, karena Engkaulah yang mencipta segala-galanya dan kehendak-Mu lah segala-galanya wujud dan wujud. Ringkas lagi, yaitu yang Elohim, yang Maha Agung, Hakim dan Pencipta. Dia adalah, dan dia ditunjukkan sebagai Al-Elyon, Allah yang Maha Tinggi, dan juga ditunjukkan Al-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Al-Elom, Allah yang kekal, abadi, dan alam semesta. Sejak dulu, Allah yang sejak dahulu kala. Kita akan lebih mengenal dalam bagian kedua, di mana kita akan melihat nama Dia. Jadi harap daripada memang yang kita dengar begini, kita mengenal Allah, Elohim yang kita sembah, dan kepada Dia yang kita percaya. Bukannya sembarang, bukannya kepercayaan kita bukannya sembarangan. Itulah puji Tuhan, kita dapat datang menyembah Dia pagi hari ini. Kita telah mengisytiharkan kebesaran Dia. Ini yang sebabnya siapa kita bila melihat ini. That's why it's so meaningful when you think Tuhan melalui pola pemikiran orang Yahudi. Karena semua itu ditulis kitab ataupun firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Kita akan mengenal tadi. Puji Tuhan, saya harap melalui firman ini pengenalan Allah yang kita kenal, Allah yang kita datang ke sembah. Kita bukan pergi pada patung, bukan pergi pada yang memang ada itu, tapi Dia lebih daripada itu. Dia yang Maha Kuasa, He is supreme. Dan saya harap dengan itu kita ada hati untuk datang. Kita datang dengan hati yang satu untuk menyembah Dia dengan kita kenal. Jadi kita istihar kebesaran Dia. Kita juga datang hati yang suci, menghadap Dia dengan suci. Kita mengenal ini Allah kita ini. Siapa Dia? Kita terus ini Dia. Kalau kamu kenal Dia, akan membuat kita datang kepada Dia yang Maha Suci. Karena Dia hakim. He is a judge. Dia tahu. Tidak ada apa yang terseliduk, tersembunyi di depannya. Dan juga saya harap kita akan
menghadap dia dengan cuci dan juga mengenal dia. Okay? Dan itulah rancangan saya. Nah, bagian kedua kita akan mengenal dia melalui nama dia. Dengan salah satu kita mengenal dia melalui nama dia. Lebih lepas itu saya harap this one, if you the next things is I believe is a game changer. Is impact yang besar. Bila kamu melihat ini, dan saya percaya bila kamu mengenal namanya dan akan menggunanya, kena ini, saya ada masa untuk pergi, tapi kenapa dari dulu ada konsep untuk kita tidak mengenal nama dia. Nama dia tidak boleh diterang. Tapi bila kamu mengenal nama dia, I believe it will make a lot different. And I believe his impact is just like the Reformation. Okay, when Martin Luther bilang kita boleh dibaca, tapi bila orang percaya menggunakan nama ini, tahu nama ini, there will be an impact. Nah, ini baru untuk mendapat nama ini dan bagaimana menyebut dia. See, it's a beauty. Okay, saya puji Tuhan, itu firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Hope you very excited. Kita kena kenal siapa Elohim, siapa Allah kita sebagai orang Kristen, dan kita kenal bahwa Dia berkuasa, Dia adalah atas Allah. Jadi bila kamu percaya, datang percaya, kamu banyak mungkin antara many of you come from various background of other gods. Okay, so just before, so this Allah Elohim yang Maha Agung. Jadi dan juga kita tahu bahwa Dia Allah tinggi, dan juga bahwa Dia adalah Asadai dan dan yang kita akan kenal yang kali akan ini bagaimana menyebut nama Allah. Ya, puji Tuhan, saya baik kita berdiri. Harap kita bersyukur karena kita mengenal siapa Elohim. Kita akan belajar kali pada tentang nama Dia. Haleluya. Bahwa Kau adalah penghakim dan bahwa Kau adalah pencipta. Kami bersyukur mempunyai Allah ini. Dan kami percaya ini. Dan kami datang menyembah pagi ini. Karena Kaulah Allah Dia, Allah yang Maha Tinggi. Karena Kaulah Al-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan Engkau adalah Allah, Tuhan Bapa dari Balasti, Allah yang kekal. Kami bersyukur mengenal Engkau, karena Engkau memberi firman-Mu. Dan Engkau telah menampakkan diri-Mu begini kepada umat-Mu Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi yang dulu. Dan kami tahu kepada Elohim ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini adalah Allah. Kami bersyukur mempunyai itu. Hidup kami adalah untuk. Terima kasih Bapa. Biar Kau terus menyinar wajah-Mu pada kami. Biarlah nama-Mu kami kenal. Biarlah sifat-Mu kami kenal. Biarlah kami hidup di hadapan-Mu sebagai anak. Kami mempunyai Allah yang begitu besar, Allah yang Maha Tinggi. Inilah kami bersyukur kami menjadi anak. Bersyukur kami Bapa menjadi hidup di hadapan. Terima kasih Engkau akan menyinari wajah-Mu dan kepada setiap kami. Pada hari yang akan datang,
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.